Bab 319. Yun Ce mencari semua mayat dan melepas cincin luar angkasa mereka. Secara alami, tidak akan ada kekurangan harta di tubuh anggota senior klan surga pembakaran ini. Yun Ce mendapatkan banyak uang. Setelah Fan Molly di ring luar angkasa, dia bahkan menemukan sepotong kecil kristal langit berurat ungu. Kamu layak mati karena memberiku hadiah yang luar biasa. Yun Ce mengambil sepotong kecil kristal langit berurat ungu, menimbangnya, dan tertawa pelan. Namun dibandingkan dengan tumpukan kristal ilahi berurat ungu yang dibutuhkan Jasmine, potongan kecil ini hanya bisa dianggap setetes air di lautan. Saya awalnya ingin mencoba Suangan, tetapi saya tidak menyangka bahwa tidak akan ada peluang bagi Suangan untuk muncul. Yun Ce menyingkirkan Dragon Vault, melihat tangannya, dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan saya saat ini seharusnya sebanding sampai 10. Apakah itu King Yue 6 bulan yang lalu? Xia King Yue 16 tahun yang lalu berada di alam mendalam kaisar tingkat kedua. Kekuatan yang dengan mudah mengalahkan Fan Molly. Kekuatan Yun Ce hari ini sebanding dengan takhta yang sebenarnya. Tidak, seharusnya lebih dari itu, Jasmine berkata dengan tenang, kamu jelas tidak tahu seberapa kuat sumsum Dewa Naga. Kamu menerima 6 tetes darah Dewa Naga sebelumnya, dan kekuatanmu meningkat secara signifikan, dan sumsumnya adalah dasar dari tulang, dan darah dengan sumsum Dewa Naga di tubuhmu. Tidak hanya akan ada 6 tetes darah Dewa Naga di tubuhmu, tapi itu akan membuat garis keturunanmu semakin dekat dengan darah Dewa Naga secara terus-menerus, hematopoiesis. Mulai sekarang, bahkan jika kamu tidak berlatih sama sekali, kekuatanmu akan meningkat karena sublimasi bertahap dari garis keturunanmu. Dengan jumlah sumsum Dewa Naga yang diberikan kepadamu oleh naga biru kuno, setelah waktu yang cukup, tubuhmu akan memiliki hampir 10% garis keturunan Dewa Naga. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika kamu mengambil tindakan sekarang, kamu secara samar-samar membawa aura dan kekuatan naga? Petik 2. 1. 10%. Yun Ce terkejut dan kehilangan suaranya di tempat. 6 tetes darah Dewa Naga akan membuat lompatan kualitatif pada tubuh dan kekuatannya, dan jika 10% darah di tubuhnya adalah darah Dewa Naga, apa konsepnya? Dalam hal garis keturunan, itu mendekati 1/10 dari garis keturunan Dewa sejati. Hah, premisnya adalah kamu bisa bertahan sampai saat itu? Jasmine berkata dengan marah, kamu harus memikirkan baik-baik berapa kali kamu hampir mati dalam 3 tahun terakhir. Dalam situasi ini, jangan melebih-lebihkan batasanmu. Jika kamu mati, semua hal yang telah kamu peroleh sejauh ini akan sia-sia. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Yun Ce setuju, tetapi ekspresinya tidak setuju. Di dunia yang luas, ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh para dewa sejati. Ada warisan darah, warisan keterampilan mistik, dan warisan harta karun, tapi ini pertama kalinya saya melihat warisan sumsum tulang dan jiwa. Changlong kuno menginginkan putri benar-benar sebuah langkah putus asa. Namun, akan menarik jika Changlong kuno benar-benar masih memiliki seorang putri di dunia, karena di dunia di mana para dewa sejati telah punah, jika dia benar-benar muncul, dia akan melakukannya. Jadilah Dewa Naga dengan garis keturunan lengkap. Dewa sejati, yang telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan muncul kembali di dunia. Tidak ada yang tahu fenomena seperti apa yang akan ditimbulkannya di dunia, atau bahkan kekacauan. Hari ini, aku benar-benar pergi ke dunia para dewa. Apa yang akan terjadi sekarang? Menurutku masalah ini terlalu sembrono dan konyol. Wajah Yun Ce menjadi dingin, dia berbalik untuk melihat ke utara, dan berkata dengan suara rendah, sekarang aku hanya berharap peri kecil dan anak-anak kita selamat. Jika tidak, Yun Ce tidak tahu betapa gilanya dia akan melakukannya. Sosoknya bergetar dan menembus debu, langsung menuju ke utara. 3 hari kemudian, tanah di bawah kaki Yun Ce secara bertahap mendekati zona paling utara dari Kekaisaran Angin Biru. Saat dia bergerak maju, angin yang datang mulai membawa hawa dingin yang semakin kuat, dan jejak tempat tinggal manusia menjadi semakin berkurang, hingga tidak ada seorang pun yang terlihat, bahkan binatang buas dan tumbuhan misterius pun tidak. Yun Ce bertanya tentang lokasi Frozen Cloud Asgard dari semua orang yang dia temui di sepanjang jalan. Semakin dekat dia, semakin jelas lokasi Frozen Cloud Asgard. Pada saat ini, malam tiba, Yun Ce menyalakan api Phoenix, dan Pixing terus bergerak maju. Setelah setengah malam, gelombang rasa kantuk menghampirinya. Dia mengeluarkan selimut dari mutiara racun langit dan membentangkannya, lalu berbaring di atasnya.
Menutup matanya, dia tertidur. Tengah malam berlalu, fajar datang dengan tenang, dan langit mulai bersinar. Yun Ce juga membuka matanya saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya. Meskipun angin sepoi-sepoi, ia membawa rasa dingin yang kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Yun Ce memiliki benih air dewa jahat di tangannya tubuhnya dan tidak takut dengan dinginnya es dan salju, dia akan merasakannya pasti dingin yang menggigit. Dia berdiri dan melihat ke kejauhan dengan cahaya redup. Apa yang muncul di depan matanya adalah dunia yang tertutup salju putih. Alam es dan salju. Melihat dunia es dan salju yang tampaknya tak ada habisnya di depannya, semangat Yun Ce menjadi bersemangat, dan otaknya yang baru saja terbangun dari rasa kantuknya tiba-tiba menjadi sadar. Dia dengan cepat meminum beberapa teguk air naga. Darah mengalir deras dengan tidak sabar. Begitu kami melangkah ke zona es dan salju, suhu di sekitar turun secara tiba-tiba, seolah-olah kami telah berpindah dari musim panas ke musim dingin tanpa transisi apapun. Jika orang biasa datang ke sini, perubahan suhu yang tiba-tiba sudah cukup membuat tubuhnya langsung kaku. Memasuki alam es berarti Anda tidak jauh dari Frozen Cloud Asgard. Hawa dingin yang parah tidak berdampak sama sekali pada Yun Ce, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke dunia seputih salju seperti angin dan kilat. Kawasan es dan salju terletak di ujung utara Kekaisaran Angin Biru. Tertutup es dan salju sepanjang tahun. Dikelilingi oleh gunung es abadi dan dinding salju. Hawa dingin di sini sangat dingin sehingga hampir tak terbayangkan kecuali Anda mengalaminya sendiri. Ini pasti bukan untuk manusia biasa, bisa bertahan. Namun bahkan tempat yang sangat dingin seperti itu telah menjadi tempat suci di mata guru misterius Blue Wind karena adanya suatu kekuatan. Namun kawasan bersalju ini berbeda dengan pegunungan Tianjian yang sepenuhnya milik Tianjian Villa, tidak sepenuhnya milik Frozen Cloud Asgard, namun pada dasarnya telah menjadi tempat eksklusif Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun. Disebutkan bahwa wilayah es dan salju berhubungan langsung dengan Frozen Cloud Asgard. Dan dengan keberadaan Frozen Cloud Asgard, bahkan beberapa sekte yang juga mempraktikkan seni mendalam berbasis es tidak berani menempatkan diri di domain es dan salju. Alasan mengapa Frozen Cloud Asgard menjadi tempat suci di benak semua praktisi bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena terdapat keindahan tiada taraf di seluruh istana es. Wanita tercantum dalam sejarah Blue Wind Empire pada dasarnya berasal dari Frozen Cloud Asgard. Terlepas dari penampilannya, otot es dan tulang giok unik peri Bingyun sudah cukup membuat pria di seluruh dunia terobsesi padanya dan membuat wanita di seluruh dunia iri, sangat mudah untuk tersesat di dunia putih yang luas ini. Selain itu, matahari dan bulan tidak terlihat di sini sepanjang tahun, dan langit benar-benar putih. Tidak ada objek referensi, bahkan Yun Ce, yang memiliki indera yang kuat arah, telah tersesat beberapa kali. Pada saat ini, pikiran Yun Ce dipenuhi dengan pemikiran tentang Chu Yue-chan dan anak mereka yang seharusnya berusia 7 atau 8 bulan. Dia tidak bisa tenang dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersamaan dengan itu, ada juga semacam kegembiraan mendalam panik, karena dia tidak yakin apakah bayi mereka benar-benar lahir. Mungkin dia sedang berbaring di pelukan Chu Yue-chan sekarang, dengan matanya yang indah dan cerah seperti berlian, menunggu pertemuan dekat pertama dengan ayahnya, atau mungkin, sejak setahun yang lalu. Yun Ce menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencoba yang terbaik untuk menekan semua pikiran yang mengganggu, memperlambat kecepatan, mengikuti indera spiritualnya, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Peri kecil, aku tidak tahu apakah kamu sudah mengetahui berita bahwa aku masih hidup, tetapi ketika kamu sangat membutuhkanku, aku disegel di bawah tanah. Bukan saja aku gagal memikul beban bersamamu, tapi aku memberimu yang paling pukulan berat dan ketakutan. Kali ini, bahkan jika kamu tidak bersedia, bahkan jika seluruh Frozen Cloud Asgard tidak setuju, aku akan merebutmu keluar dari Frozen Cloud Asgard bahkan jika kamu mau. Yun Ce berkata dalam hati. Setelah bersumpah, dia menyesal telah menuruti keinginan Chu Yue-chan. Dia seharusnya lebih keras padanya ketika dia berada di Tianjian Villa. Dia berada di Frozen Cloud Immortal Istana selama beberapa dekade, dan pemikirannya dari Frozen Cloud Asgard mengakar kuat. Dia tidak bisa meyakinkan atau membiarkan dirinya menikmati perasaan seperti ini yang tidak bisa diatasi begitu perasaan itu muncul. Yang paling dia butuhkan adalah ketangguhannya. Namun, dia tidak melakukannya sampai dia tahu bahwa dia muntah darah dan pingsan karena kematiannya sendiri. Benar-benar mengerti, sekitar 10 mil ke arah barat laut,
ada reaksi yang jelas dari energi yang dalam. Jika hanya ada satu sekte di daerah bersalju ini, yang seharusnya menjadi targetmu kali ini. Jasmine, yang telah tidur selama 2 hari berturut-turut, ada di sana. Ketika dia bangun saat ini, dia dengan murah hati menunjukkan arah untuk Yunche. Yunche segera mengubah arah dan menuju barat laut. Padang salju sepanjang 10 mil dengan cepat melewati kaki Yunche, dan kota istana dengan es yang mengalir muncul di hadapan Yunche. Ini adalah kota istana yang sepertinya terbuat dari es dan salju paling murni. Cahaya es dan salju yang lembut dan dingin terpantul ke seluruh tubuh, membuat seluruh istana seakan bermandikan kabut salju dan cahaya es. Dari kejauhan, terlihat seperti berada di awan, seperti istana peri. Dibandingkan dengan keagungan Villa Tianjian, seluruh kota istana hanya bisa digambarkan sebagai mungil, hanya menempati tanah kurang dari 2 mil, tidak sebesar cabang kecil dari Sekte Xiao, dan momentumnya tidak besar. Memang menakutkan, namun mengeluarkan rasa dingin yang menusuk hati dan jiwa, serta nafas suci yang membuat orang tak berani mendekat. Ini, Frozen Cloud Asgard. Yunche berhenti dan bergumam, lalu mempercepat langkahnya dan mendekat dengan sangat cepat. Semakin dekat kita ke Frozen Cloud Asgard, semakin dingin suhunya. Bunga dan tanaman aneh yang terlihat seperti kelopak es dan salju bermekaran di sekitar istana es, bersinar dengan cahaya permata kristal yang indah, begitu indah hingga menakjubkan. Bunga dan tanaman aneh ini dipelihara oleh kekuatan es dan salju yang paling murni, dan tidak ternoda oleh kotoran biasa apapun. Udara di sini juga sangat murni dan segar, membuat jantung Yunche yang berdebar kencang perlahan menjadi tenang. Yunche tidak tega merusak bunga dan tanaman yang terlalu murni dan indah. Dia dengan hati-hati berjalan di sekitar mereka dan bergerak maju perlahan. Segera, gerbang istana Frozen Cloud Asgard yang seperti kristal es muncul di depan Yunche. Mata di atas gerbang istana cahaya es bersirkulasi, samar-samar berkedip dengan garis-garis lambat dan aneh, yang sepertinya menyegel semacam formasi misterius khusus. Dan sesampainya di sini, dia masih tidak melihat siapapun di Frozen Cloud Asgard. Seluruh istana es dingin dan sunyi, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Kakak senior mengatakan bahwa Frozen Cloud Asgard telah ditutup sejak 16 bulan yang lalu, gumam Yunche dan terus bergerak maju. Pada saat ini, Jasmine tiba-tiba berkata, ada formasi mendalam yang menyerang di depan, tapi bersamamu, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu mencoba memaksa masuk, aku tidak akan bisa menghentikanmu. Setelah Jasmine mengingatkan, Yunche tiba-tiba merasakan ada gumpalan fluktuasi energi besar yang berasal dari salju kurang dari 10 langkah di depan. Dia mengerutkan kening dan terus bergerak maju. Ketika dia mengambil 7 langkah, tanah di depannya tiba-tiba melepaskan cahaya es, berkembang menjadi formasi mendalam berbentuk teratai es selebar 10 kaki. Di atas formasi mendalam, 16 karakter besar tertulis, lepaskan, dengan intimidasi sedingin es. Istana ditutup di Bingyun, dan tidak ada orang luar yang terlihat. Jika Anda memaksa masuk, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Bab 320. Ini adalah formasi garnisun Frozen Cloud Asgard. Sebagai formasi mendalam dari sekte tertinggi di Kekaisaran, kekuatannya bisa dibayangkan. Yunche hanya merasakan auranya dan sangat yakin bahwa bahkan yang terkuat sekalipun, bahkan alam mendalam langit teratas para ahli bahkan tidak bisa berpikir untuk menerobosnya. Sekalipun itu adalah tahta yang kuat, sangat sulit untuk ditembus, dan jumlah total orang yang menduduki tahta di seluruh kekaisaran tidak melebihi 10 orang. Yunche meraih Dragon Vault dan menginjaknya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, nafas sedingin es menyelimuti Yunche, dan formasi mendalam berwarna biru es mulai berputar dengan cepat. Kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari bawah seperti pancuran. Yunche melompat, membangun penghalang misterius, dan api Phoenix di sekujur tubuhnya langsung terbakar. Dia memiliki benih air dewa jahat, jadi dia tidak takut dengan kekuatan sistem air. Kekuatan yang terkandung dalam kristal es ini juga terhubung dengan kekuatan Bingyun Jue. Bahkan jika kristal es ini langsung menyentuh tubuh Yunche, itu akan sulit untuk menyakitinya. Dan ketika menyentuh api Phoenix, itu langsung berubah menjadi tetesan air atau bahkan uap air sebelum bisa menyentuh Yunche. Untuk sesaat, terdengar suara mendesis yang padat di tubuh Yunche, dan kabut air bergulung di sekelilingnya. Dengan kabut ini, dia bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju ke gerbang istana. Ding! Cahaya dingin melintas di depan Yunche,
dan teratai es selebar 2 kaki mekar di tempat, lalu berdiri dari tanah dan bergegas menuju Yunce. Udara dingin mengerikan yang dibawanya membekukan semua es yang ditembakkan dari bawah segel. Alis Yunce bergerak, dan Longfold menyerang dengan pedangnya, mengenai bagian tengah Ice Lotus secara langsung. Ping! Teratai es besar meledak seketika, menyebarkan serpihan es ke seluruh langit. Setelah serpihan es jatuh ke Yunce, semuanya meleleh dengan cepat. Kekuatan besar yang terkandung dalam teratai es ini cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik tak tertandingi seperti Van Molly panik, tapi itu meledak seketika di bawah pedang Yunce. Tapi bagaimana formasi pelindung Frozen Cloud Asgard bisa begitu sederhana? Yunce sebelum langkah kakinya bisa bergerak, cahaya dingin muncul kembali di sekelilingnya. Dari 8 arah, 8 teratai es dengan ukuran dan kekuatan yang sama tampaknya tidak kalah kuatnya dari sebelumnya. Mereka mekar pada saat yang sama, dan kemudian terhubung menjadi formasi besar teratai es, semuanya meledak ke arah Yunce. Tatapan Yunce tajam, dan energi dalam di tubuhnya meledak dengan hebat, segel awan dan kunci matahari. Bang! 8 teratai es semuanya membombardir tubuh Yunce berlapis-lapis, kekuatan besarnya hampir tidak kurang dari gunung es setinggi 800 kaki, dan udara dingin yang mengumpulkannya cukup untuk membekukan gunung berapi. Penghalang, menyegel awan dan mengunci matahari, berubah bentuk karena pemboman, tetapi tidak rusak, menahan kekuatan mengerikan dari 8 teratai es, dan darah burung Phoenix di tubuh Yunce juga dilepaskan secara gila-gilaan pada saat ini. Teratai iblis pembakar bintang, Fiu. Teratai api yang puluhan kali lebih besar dari teratai es raksasa ini mekar dari tubuh Yunce, menelan 8 teratai es sepenuhnya. Saat kekuatan Yunce terus meningkat, bintang terbakar yang dia nyalakan kekuatan teratai iblis tidak lagi apa-apa. Dulu, teratai es, yang mengandung udara dingin dan kekuatan es yang sangat besar, hanya dapat bertahan kurang dari 5 tarikan napas sebelum dengan cepat meleleh dalam nyala api burung Phoenix dan berubah menjadi kabut yang meninggi. Air dan api berada dalam konflik, dan api Phoenix tidak hanya membakar 8 teratai es, tetapi juga seluruh formasi awan es. Cahaya seluruh formasi awan es mulai menjadi kacau, dan kecepatan rotasi juga melambat secara signifikan. Yunce mengangkat tangannya pedang, bayangan serigala muncul di belakangnya, dengan raungan keras, tebasan serigala Sirian meledak ke depan. Bum 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 bum, Sirius mengerang, dan jurang dengan lebar lebih dari 2 kaki dan panjang puluhan kaki tercipta di tanah membawa formasi pelindung. Seluruh formasi awan es juga dipotong menjadi 2 bagian langsung dari tengah, dan seluruh tubuh Yunce nyala api padam, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan yang cepat. Setelah beberapa kali naik turun, dia bergegas melewati lingkup formasi Bingyun dan tiba di depan pintu masuk utama Frozen Cloud Asgard. Pada saat ini, pintu kristal es yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan cahaya pedang dingin disertai dengan suara wanita yang mengandung rasa dingin dan kemarahan menembus dada Yunce. Siapa yang berani masuk ke istana abadi awan bekuku tanpa izin? Yang datang sangat dingin, tapi sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Yunce. Dia menjentikkan tangannya dengan santai, dan Dragonfold menciptakan badai besar pedang berat. Ujung pedang wanita yang mendekat itu bahkan tidak berjarak 2 kaki darinya. Yunce, dalam beberapa detik, dia langsung terkena serangan balik oleh badai pedang yang berat, dan mendarat di depan pintu masuk utama istana es. Wajah gioknya sedingin salju ditutupi dengan ekspresi keterkejutan yang dalam. Untuk dapat menembus formasi pelindung Frozen Cloud Asgard, penyusup harus memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Jadi Chuyueli mengambil tindakan secara pribadi, tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan lawan begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuhnya hanya dengan 1 pukulan angin pedangnya. Dia terjatuh. Saat angin pedang bertiup ke seluruh tubuhnya, dia merasa seolah-olah dadanya telah dipukul oleh palu godam. Ketika dia melihat wajah si penyusup dengan jelas, keterkejutan di wajahnya langsung membesar. Yunce, kamu belum mati. Kamu belum mati. Petik 2. Gerbang Frozen Cloud Asgard berada tepat di depannya, dan dia hanya perlu beberapa langkah untuk sampai ke sana. Masuklah. Yunce menekan gejolak di hatinya, menatap Chuyueli dan berkata, ya, aku belum mati. Biarkan aku masuk, aku ingin melihat Chuyue-chan. Petik 2. Frozen Cloud Asgard selalu dalam keadaan tertutup, terisolasi dari dunia, jadi meskipun Yunce telah jauh dari platform pengendali pedang selama beberapa hari dan telah melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia, Frozen Cloud Asgard tidak mengetahui bahwa dia masih hidup sampai hari ini. Entah itu kelangsungan hidupnya atau kekuatan luar biasa yang baru saja dia ledakan, Chuyue-chan ketakutan.
Ketika dia mendengar dia mengucapkan kata-kata, Chu Yue-chan, perasaan hatinya tiba-tiba tersengat. Kamu masih punya keberanian untuk datang ke lihat adikku. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin adikku telah melanggar aturan sekte dan membuat dunia menertawakannya? Bagaimana dia bisa terpaksa melepaskan keterampilan misteriusnya dan diusir secara permanen dari Frozen Cloud Asgard? Itu semua karena kamu. Kata-kata Chu Yueli terdengar seperti guntur di telinga Yun Ce. Dalam perjalanannya, dia selalu takut, jangan-jangan dia mendapat kabar yang paling tidak ingin dia dengar. Tapi ketika dia tiba di Frozen Cloud Asgard, kata-kata pertama yang dia dengar tentang Chu Yue-chan bagaikan sambaran petir. Kemarahan Yun Ce seperti bensin yang menyentuh percikan api, dan dia terbakar dengan kegilaan yang tak terkendali. Dia bergegas maju dengan "Wosh" meraih kerah Chu Yueli, dan berteriak dengan wajah galak, "Apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan padaku, katakan lagi." Saat kemarahan Yun Ce pecah, dada Chu Yueli terasa tercekik, dan seluruh tubuhnya ditekan oleh aura yang berat. Kecepatan Yun Ce ketika dia bergegas ke arahnya tidak terlalu cepat, tapi dia bahkan tidak bergerak. Ketika dia punya waktu untuk bergerak, dia mencengkeram kerah bajunya, dan wajahnya yang berubah menjadi sangat marah hampir menyentuh wajah bersalju itu. Dalam kemarahan Chu Yueli yang ketakutan, dia tanpa sadar melemparkan telapak tangannya dan memukul dada Yun Ce dengan keras. Tubuh Yun Ce segera terlempar, dan dia mundur 5 atau 6 langkah. Dan seluruh tubuh Chu Yueli jatuh ke dalam keadaan lesu. Pukulan yang baru saja dia pukul hampir secara tidak sadar terbuat dari kemarahan, dan dia menggunakan setidaknya 7 poin kekuatan. Itu cukup untuk memecahkan gunung yang rendah, tetapi ketika itu mengenai Yun Ce, itu hanya menjatuhkannya beberapa langkah. Melihat wajahnya, bahkan tidak ada bekas luka. 16 bulan telah berlalu sejak kejatuhannya. Di Villa Tianjian, apa yang terjadi padanya selama 16 bulan ini? Tidak hanya dia kembali hidup, tetapi kekuatannya benar-benar menunjukkan peningkatan yang mengerikan. Kamu mengatakan bahwa Chu Yue-chan dicabut dari seninya yang mendalam dan diusir dari Frozen Cloud Asgard, apakah itu benar? Yun Ce menatap Chu Yue-chan dengan ganas dan meraung. Lalu, tiba-tiba dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Dia adalah kepala dari 7 dewa dari Frozen Cloud Immortal. Selain para tetua pelarian dari Frozen Cloud Asgard, statusnya adalah yang kedua setelah penguasa istana. Satu-satunya yang bisa memperlakukannya seperti ini, adalah penguasa istana dari Istana Abadi Awan Beku. Tuan, hanya penguasa istana. Sebelum pertarungan pemeringkatan, dalam perjalanan ke Villa Tianjian, dia ingat Chang Yue memberitahunya bahwa penguasa istana dari Istana Abadi Awan Beku saat ini telah disebutkan namanya Gong Yuxian, yang pergi 40 tahun yang lalu memasuki ranah Raja Xuan. Dia adalah orang terkuat di level paling puncak di dunia. Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di matanya, sepertinya ada 2 nyala api berwarna merah darah yang menyala. Dia meraung seperti serigala ganas di Frozen Cloud Asgard. Gong Yuxian, keluar! Gong Yuxian, keluar! Dari di sini, keluar sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menjungkir balikan Istana Abadi Awan Bekumu dan membuat anjing dan ayammu gelisah. Keluar dari sini! Raungan dan kemarahan Yun Ce didorong oleh Xuan Li. Ia bergerak jauh dan luas, menembus ke setiap sudut Frozen Cloud Asgard. Di depan gerbang Frozen Cloud Asgard, Yun Ce jelas merupakan orang pertama dalam sejarah yang berteriak pada pemilik istana untuk keluar. Bahkan tokoh puncak arogan seperti Xiao Juetian dan Fen Duanhun pasti akan menahan semua kesombongan mereka dan berusaha menghindari kemungkinan pelanggaran ketika mereka datang ke wilayah Frozen Cloud Asgard. Yun Ce bukanlah orang yang mudah marah. Ia sering terlihat marah di permukaan, namun sebenarnya hatinya sangat dingin. Namun kali ini, amarahnya membara seperti orang gila dan ia tidak bisa mengendalikannya, karena hal ini ada kaitannya kepada Chu Yue, Chan, Dot dan anak-anak mereka. Kecuali dia menghilangkan emosinya dan memusnahkan jiwanya, dia tidak akan pernah bisa tenang. Raungan Yun Ce tidak diragukan lagi langsung menyulut kemarahan semua orang di Frozen Cloud Asgard. Tidak ada yang berani melanggar tanah suci Millennium Frozen Cloud Asgard, tapi hari ini pemilik istana justru terprovokasi di wilayahnya sendiri. Untuk sesaat, lampu es menyala di mana-mana di Istana Abadi Bingyun yang awalnya sunyi dan dingin, dan semua murid Bingyun muncul di salju dan berkonsentrasi menuju gerbang istana. Di atas gerbang istana, 5 sosok dengan pakaian putih berkibar jatuh dari langit pada saat yang bersamaan.
Masing-masing membawa kekuatan yang dapat membekukan bumi. Saat mereka jatuh, roh es berterbangan di sekitar mereka dan salju menari. Wajah mereka datar, lebih megah lagi, seperti peri yang jatuh ke dalam debu. Keindahan fantasinya membuat langit dan bumi gerhana. Selain Xia Qingyue, pemimpin 7 dewa, 6 anggota 7 dewa awan beku lainnya adalah Murong Qiansui peringkat kedua, Selir Junlian peringkat ketiga, Mulanyi peringkat keempat, Chu Yueli peringkat kelima, dan Chu Yueli peringkat kelima. Han Yu, peringkat keenam, dan Feng Hansui, peringkat ketujuh, semuanya muncul di depan mata Yun Ce. Menghadapi Yun Ce, seorang pemuda yang terlihat berusia kurang dari 20 tahun, semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, ketika mereka melihat jurang yang mengejutkan di belakangnya dan formasi awan es yang pecah. Semua keterkejutan digantikan oleh keterkejutan yang dalam. 6 dari 7 dewa awan beku muncul pada saat yang sama. Terlepas dari kekuatan dan reputasi mereka, hanya gambaran yang dilukis oleh postur abadi arogan dan wajah cantik mereka sudah cukup untuk membuat pria normal manapun terpesona. Di luar Fei Tian, Yun Ce sepertinya tidak pernah melihat pemandangan yang begitu indah. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang dalam. Dia melihat ke depan dan berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak keluar, kan? Kalau begitu aku akan menemukanmu secara pribadi." Dengan erangan pelan, Yun Ce meraih sesar naga dan bergegas menuju gerbang istana seperti seekor citah yang marah. "Hentikan dia!" Chu Yueli menjadi pucat karena kaget. Pedang es berkedip, dan teratai biru es mekar dari ujung pedang, menusuk dada Yun Ce. Di langit di atas, Chu Yueli berseru, dan 5 es lainnya abadi mengambil tindakan pada saat yang sama. Sejumlah besar bunga es bermekaran untuk sementara waktu, angin dingin menderu-deru, dan ruang di sekitarnya langsung membeku. "Pergi!" Yun Ce mengatupkan giginya dan meraung, dan pedang sesar naga menghantam bagian bawah tanpa ampun. Api burung Phoenix dan kekuatan mendalam dewa jahat dilepaskan ke pedang tanpa syarat apapun. Burung Phoenix dan naga bernyanyi gemetar dalam hati dan jiwa. Ledakan, tanah retak dan telah ada selama ribuan tahun. Gerbang istana Bingyun dengan formasi pelindungnya yang kuat langsung hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Badai energi yang kuat menyapu ruang sekitar ratusan kaki. Es dan salju yang belum mencair selama ribuan tahun terangkat dengan keras dan memenuhi udara. Seluruh langit tertutup, dan masing-masing dari 6 dewa Bingyun dengan kekuatan yang menghancurkan dunia mengerang di bawah kekuatan ilahi pedang marah Yun Ce, dan terguncang dari kejauhan, bagaikan masing-masing yang tersapu badai, kupu-kupu seputih salju yang berjalan. Para murid Frozen Cloud Asgard bergegas pada saat ini. Hal pertama yang mereka lihat adalah pemandangan pintu istana meledak dan semua 6 dewa Frozen Cloud Immortal diledakkan dengan pedang. Pada saat itu, warna merah jambu mereka, bibir mereka semua terbuka, mereka membuka mata mereka dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Mata mereka bingung dan ketakutan, karena mereka melihat gambar yang paling sulit dipercaya di dunia. Bab 321. Dengan satu pedang, dia menerobos pertahanan yang dibangun oleh 6 dewa awan beku pada saat yang sama. Yun Ce mengatupkan giginya dan secara resmi melangkah ke istana abadi awan beku dengan penuh amarah. Pada saat ini, teriakan marah jatuh dari langit, "Orang-orang sombong! Berani-beraninya kamu mendobrak istana esku dan menghancurkan gerbang istanaku. Aku tidak akan membiarkanmu." Badai es dan salju yang menggigit menderu, dengan paksa menghentikan kemajuan Yun Ce. Yun Ce meraung dan menggunakan pedangnya yang berat. Satu putaran langsung membubarkan badai es dan salju, dan kemudian sebuah pedang menghantam sosok yang jatuh dengan cepat dari udara. Orang di depannya tampak berusia 40-an atau 50-an, dan dia memancarkan aura yang membuatnya merasa tertekan. Dia lebih kuat dari Fen Duanhun, Xiao Juetian, atau bahkan Ling Yuefeng. Dia adalah orang terkuat yang pernah ditemui Yun Ce di Blue Wind Empire sejauh ini. Orang kuat tak tertandingi yang telah tinggal di kerajaan Raja Xuan selama 40 tahun. Dan orang ini hanya bisa menjadi penguasa istana Frozen Cloud Asgard, Gong Yuxian. Kemarahan Yun Ce yang sudah sangat marah tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia menghindar, dan 4 sosok muncul di udara. Pada saat yang sama, dia juga melambaikan 4 ledakan Phoenix penuh kemarahan, dan tanpa ampun menyerang Gong Yuxian. Orang yang kuat ini adalah yang paling kuat di dunia. Ketika Kaisar melihatnya, dia pasti sopan dan takut pada istana Tuan Bingyun. Gong Yuxian mengerutkan kening, melambaikan tangannya,
dan pita sutra putih salju yang panjang menari-nari di langit, menyebarkan keempat gelombang Phoenix. Dia melambaikan tangannya lagi, dan pita sutra putih salju yang panjang terjalin menjadi bentuk kepingan salju selama menari, membawa langit yang besar, kekuatan dan dinginnya es dan langit menghadap pedang berat Yunce. Ledakan, 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 kekuatan Wang Xuan meledak dalam tabrakan, dan seluruh Frozen Cloud Asgard bergetar samar. 3 lubang raksasa yang tumpang tindih runtuh di tanah. Ruang di atas juga hampir runtuh dalam distorsi, dan semakin dekat Ice Cloud murid itu langsung terbawa suasana, setelah kekuatan misterius itu mengeluarkan serangkaian jeritan panik dan manis. Tubuh Yunce berbalik dan mendarat di tanah, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak. Di depannya, Gong Yuxian perlahan mendarat di tanah, dengan ekspresi keterkejutan yang jelas di wajahnya. Matanya berhenti sejenak pada Yun wajah C. Lalu dia melirik sesar naga di tangannya, dan matanya yang tenang mengeluarkan cahaya sedingin es. Di usia yang begitu muda, kamu memiliki kekuatan yang begitu besar, dan kamu benar-benar memegang pedang Raja Xuan. Mungkinkah kamu adalah keturunan dari tanah suci yang mana? Gong orang macam apa Yuxian itu? Tidak ada yang berani menanggapi kata-katanya. Tapi Yunce menutup telinga, matanya seperti mata serigala yang berdarah, menatapnya, dan berkata dengan suara serak, Gong Yuxian. Chu Yuechan dinonaktifkan di Xuan Gong, dan diusir dari Istana Es. Apakah itu benar? Katakan padaku, Tuan Istana, dia adalah Yunce. Dia belum mati, teriak Chu Yueli. Di antara orang-orang yang hadir, dialah satu-satunya yang pernah melihat Yunce. Yunce, alis Gong Yuxian berkedut, dan semua murid Bing Yun juga memasang ekspresi kaget dan rumit di wajah mereka. Apakah dia Yunce? Yunce yang memenangkan tempat pertama dalam pertandingan peringkat dengan kekuatan mendalam dari alam mendalam sejati, adalah suami Xia King Yue, membuat Chu Yuechan hamil, membuat angin biru bergejolak dan meninggal secara tak terduga di Villa Tianjian. Pada usia 17 tahun, ia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat, dan alam mendalam sejati. Sebanding dengan alam mendalam bumi, prestasi seperti itu cukup untuk membuat Chang Feng bangga, dan juga memenuhi syarat untuk membuat Gong Yuxian melihatnya, dia. Adapun beberapa pertarungan tatap muka Gong Yuxian dengan Yunce barusan, dapat dikatakan bahwa hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Kekuatannya yang dalam setinggi alam mendalam kaisar tingkat ketiga, tapi dia tidak mengambil keuntungan apapun di tangan Yunce. Setiap kali dia mengayunkan pedang berat kaisar yang mendalam, tekanan yang menakutkan membuat dadanya terasa seperti batu besar sedang menekannya. Saya tidak bisa bernapas sama sekali. Kekuatannya 100 kali lebih kuat dari yang dikabarkan. Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari Xia King Yue sekarang. Yunce seperti ini bisa disebut sebagai orang unik di dunia, tak heran bahkan Chu Yuechan pun tergerak olehnya. Apakah kamu Yunce? Gong Yuxian terkejut sekaligus marah. Reputasi 1000 tahun Frozen Cloud Asgard ternoda karena dia, dan juga karena dialah istana terpaksa ditutup. Jika Yunce tidak meninggal sebelumnya, dia pasti ingin meninggalkan Istana Es dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu sebenarnya masih hidup. Apakah kamu masih memiliki keberanian untuk datang ke Frozen Cloud Asgard untuk menanyaimu? Kamu menyebabkan Yuechan melanggar aturan sekte dan merusak reputasi milenium Istana Esku. Bah, kata Yunce, dengan marah. Dia berkata, apa hubungan peraturan sekte omong kosong Istana Awan Bekumu denganku? Apa hubungan reputasimu yang berusia ribuan tahun denganku? Di mataku, begitulah disebut aturan sekte hanyalah belenggu paling tidak manusiawi di dunia. Yang disebut reputasi 1000 tahunnya bahkan lebih merupakan lelucon besar. Tapi Chu Yuechan dan aku sedang jatuh cinta, berbagi kesulitan, hidup dan mati bersama. Bahkan Raja Surga dan saya tidak peduli dengan urusan kami. Mengapa Anda memiliki begitu banyak tanggung jawab? Saya ingin menghapuskan Xuan Gong-nya dan mengeluarkannya dari sekte. Sungguh keterlaluan. Petik 2. Gong Yuxian sangat marah. Dia berkata dengan tenang, Yuechan adalah murid langsungku yang paling aku banggakan. Aku memperlakukannya seperti putriku sendiri. Aku juga mengajarinya teknik Bing Yun. Meskipun aku membencinya karena menodai reputasi sekte dan berharap aku bisa menghancurkan benih jahat di perutnya dengan milikku sendiri tangan, bagaimana mungkin aku tega menghapuskan Xuan Gong-nya dan mengusirnya dari istana? Bing Yun de Jue adalah keterampilan mistik berbasis es yang tertinggi, dengan hati es yang mendinginkan tubuh.
Suatu ketika seorang wanita yang berlatih Bing Yun Jue hamil, janin dalam perutnya akan mati kedinginan dalam waktu 2 bulan. Tanah yang sangat es dan bersalju ini selalu membeku dan udaranya dingin. Sangat berat adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih seni awan es, tetapi berada di udara yang sangat dingin ini untuk waktu yang lama juga bisa berakibat fatal bagi janin di dalam perut. Yue Chan, untukmu, untuk apa yang kau tinggalkan di tubuhnya kamu bajingan? Dia menghancurkan kekuatan misteriusnya di tempat dan memohon padaku untuk mengeluarkannya dari Frozen Cloud Asgard. Pikiran Yun Ce tiba-tiba menjadi kosong, dan di dunia yang kosong, dia perlahan membayangkan peri kecil yang biasanya sedingin es, dengan tegas melepaskan keterampilan misteriusnya demi anak mereka, di depan Gong Yuxian, menangis dan memohon. Di masa lalu, meskipun dia menyukai Chu Yue Chan dan terobsesi dengan temperamen dan perasaannya yang murni dan dingin, dia tidak pernah berpikir bahwa dia berhutang apapun padanya. Meskipun dia menyelamatkannya, tapi di tempat percobaan Dewa Naga, dia juga mencoba yang terbaik untuk melindunginya, bahkan jika dia bergabung dengannya, itu untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, dia benar-benar tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan Chu Yue Chan selama sisa hidupnya, dan bahwa dia tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan hatinya yang tergila-gila, yang lebih keras dan lebih transparan daripada berlian di bawah penampilannya yang arogan, seperti teratai salju. Wajah Yun Ce mulai berkedut, lalu dia tertawa. Senyumannya sedikit sedih, tapi juga sedikit dingin dan sinis. Nadanya rendah, tapi kemarahan dalam suaranya tidak berkurang sama sekali. Gong Yuxian, biarkan aku bertanya padamu. Pada saat itu, apakah kamu benar-benar tidak memiliki cara untuk melindungi anak di dalam perutnya dan keterampilan misteriusnya sehingga dia tidak harus meninggalkan istana abadi awan beku? Wajah Gong Yuxian berubah, dan dia menghadap Yun Ce dengan mata sedingin es. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang akan dia ucapkan, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Yun Ce berkata dengan suara rendah, selama pembuluh darahnya yang dalam untuk sementara disegel dengan kristal surga berurat ungu, dan anak di perutnya dilindungi dengan kristal surga berurat ungu, maka udara dingin dalam seni Bing Yun dan udara dingin di sini akan dihilangkan. Tidak mungkin melukai anak itu. Kristal langit berurat ungu memang sangat berharga, tapi tidak mungkin istana milenium istana awan beku Anda tidak akan mampu menghasilkan langit berurat ungu dalam jumlah yang cukup kristal. Kamu, Gong Yuxian, telah hidup selama setengah tahun, dan wilayahmu berada di Blue Wind. Dian, tolong jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu metode ini. Kata-kata Yun Ce menusuk hati Gong Yuxian. Dia tampak tenang, tapi menghadapi mata marah Yun Ce, dia terdiam. Tuan Istana, apakah ini benarkah? Chu Yueli bertanya dengan keras. Saat dia berbicara, tangannya mengepal erat tanpa sadar. Aduh, Gong Yuxian menghela nafas panjang dan berkata, pada saat itu, Yue Chan tiba-tiba menghapuskan Suan Gong, dan aku tidak punya waktu untuk menghentikannya, kentut. Yun Ce menyela kata-kata Gong Yuxian dengan marah. Bahkan jika dia tiba-tiba menonaktifkan Suan Gongnya, dan kamu tidak punya waktu untuk menghentikannya, lalu mengapa kamu mengizinkannya meninggalkan Frozen Cloud Asgard? Bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri tanpa Suan Gongnya? Terlebih lagi, secepatnya ketika Suan Gongnya dihapuskan, tubuhnya pasti akan lemah untuk waktu yang lama, dan terlebih lagi jangan bilang dia hamil. Jika kamu benar-benar peduli padanya dan menganggapnya sebagai putrimu sendiri, kamu harus meninggalkannya di istana es dan gunakan kristal langit berurat ungu untuk mengisolasinya dari udara dingin. Dengan perlindungan istana esmu, dia akan aman dan sehat, sampai anak itu lahir. Tapi kamu ingin mengusirnya, semua alasanmu hanyalah kentut. Apa yang benar-benar kamu pedulikan adalah apa yang disebut reputasi 1000 tahunmu. Karena satu-satunya cara untuk mengusirnya dari Frozen Cloud Asgard adalah, hanya reputasi baik di mulutmu yang dapat dipertahankan. Di depan apa yang disebut reputasi baik, segala sesuatu yang lain, bahkan yang disebut anak perempuan, dapat dibuang. Itu tidak masuk akal, Gong Yuxian berkata dengan marah, meskipun Yue Chan menggulingkan dirinya sendiri. Dia telah menguasai Suan Gong, tetapi kekuatan Suannya masih ada. Dengan dia kekuatan Suan di alam Wang Suan, hanya ada beberapa orang di seluruh kekaisaran angin biru yang bisa menyakitinya. Yun Ce meraih sesar naga, dan aura kekerasan dilepaskan padanya. Dia berkata, aku, Yun Ce, aku adalah orang yang membalas kebaikan dan balas dendam. Jika Frozen Cloud Asgard memperlakukan Chu Yue Chan dengan baik,
menjaganya di istana, dan melindunginya hingga melahirkan anakku dan anak-anaknya, aku pasti akan memperlakukan dia dan aku. Kamu, Frozen Cloud Immortal Istana, aku sangat berterima kasih. Bahkan jika aku diminta mengorbankan hidupku demi istana esmu, aku tidak akan mengerutkan kening. Tapi sayangnya, kamu telah membuat keputusan yang membuatku kesal. Gong Yuxian, sebaiknya kamu berdoa. Pada hari aku menemukannya, dia dan anak-anak kami selamat. Jika tidak, apalagi Tuan Istana Bingyun, bahkan jika kamu adalah Ibu Suri di surga, aku akan membunuhmu. Setiap kata dari kata-kata Yun Ce mereka, adalah keduanya sengit dan mengancam, dan kemarahan yang berusaha keras ditekan oleh Gong Yuxian perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam masalah Yue Chan, dia dihukum dengan cara ini. Meskipun dia jelas tidak adil, dalam hal hubungan manusia, aku memang melakukan sesuatu yang salah dalam menanganinya. Namun, ini tidak bisa menjadi alasan bagimu untuk menjadi liar di istana esku. Terlebih lagi, kamu berhutang istana es padaku terlebih dahulu. Istana es kami telah bertahan selama ribuan tahun, dan tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong. Jika Anda tidak memberi saya alasan atas apa yang terjadi hari ini. Jika Anda puas dengan penjelasannya, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jelaskan, Yun Ce mencibir. Orang yang harus menjelaskannya adalah kamu, bukan aku. Aku bahkan tidak berpikir untuk segera pergi. Karena, aku belum membiarkanmu membayarku cukup untuk menyinggung perasaanku. Apa yang akan terjadi? Aura energi yang dalam pada Yun tubuh Ce meledak, menyebabkan es dan salju yang baru saja jatuh beterbangan di langit lagi. Sesar naga mengayun, dan Urat of Overlord meledak langsung ke arah pintu Gong Yuxian, menderu. Suara angin dan suara naga raungan yang sepertinya datang dari langit bergema di seluruh Frozen Cloud Asgard. Bab 322. Kekerasan dan pemaksaan pedang ini membuat Gong Yuxian mengerutkan kening. Tubuhnya jatuh dan mendarat di tanah. Pita sutra panjangnya menari-nari. Bunga es berputar-putar di sekelilingnya, dan tarian salju memenuhi udara. Teratai es bermekaran di langit di tengah angin dan salju. Retak, seperti guntur yang meledak, energi dahsyat meletus seperti tsunami yang mengamuk, dan es di bawahnya terangkat dengan keras, menghalangi seluruh langit yang terlihat. Yun Ce dan Gong Yuxian mundur pada saat yang sama, di tempat mereka berdiri. Semua es dan salju di area lebih dari 300 kaki berubah menjadi bubuk terkecil. Tidak ada seorang pun di Changfeng yang berani mempertanyakan kekuatan Gong Yuxian, tetapi saat Yun Ce dan Gong Yuxian bertarung, mereka berimbang. Ini sangat mengejutkan semua murid Bingyun. Dan momen pertarungan ini juga semakin membangkitkan kemarahan Yun Ce dan Gong Yuxian. Setelah keduanya berhenti untuk waktu yang singkat, Yun Ce meraung lagi dan melambaikan Dragon Fall, dan burung Phoenix yang sangat panas membakar tubuh dan pedangnya. Langit berkobar dengan api burung Phoenix, dan matahari terhalang oleh es dan salju, dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Bayangan pedang dan lampu sutra bertabrakan satu demi satu, dan suara yang menakutkan itu seperti guntur dan kilat. Sosok Gong Yuxian melayang di antara api es, salju, dan Phoenix. Ini adalah keterampilan gerakan unik dari Frozen Cloud Asgard, Ice Snow Dance. Yun Ce secara pribadi telah melakukannya ketika dia bertarung melawan Xia King Yue di pertandingan peringkat. Saya mengalami bahwa ketika Xia King Yue melakukan langkah-langkah tarian es dan salju, sosoknya seanggun awan perih, begitu indah dan membingungkan mata manusia. Namun, di bawah kaki Gong Yuxian, ia benar-benar tidak dapat diprediksi seperti hantu. Yun Ce menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk menghadapinya. Meskipun itu hanya bayangan patah Dewa Bintang di tingkat ketiga, itu tidak kalah dengan langkah tarian es dan salju Gong Yuxian di tingkat ke-8. Dalam hal keterampilan tubuh, langkah-langkah tarian es dan salju yang telah direndam dalam tarian es dan salju selama hampir 100 tahun tidak ada keunggulan sama sekali. Di belakang Gong Yuxian, bayangan teratai es mulai mekar, dan berangsur-angsur berubah menjadi kenyataan. Saat dia beraksi, setiap kali Bai Ling menari, dia akan melepaskan ratusan bayangan es Phoenix. Di tahap awal pertarungannya dengan Yun Ce, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada lawannya, dia mulai meningkatkan kekuatan misteriusnya sedikit demi sedikit. Tetapi dia segera terkejut menemukan bahwa setiap kali kekuatan misteriusnya meningkat dengan 1 poin, kekuatan lawan juga akan meningkat, bahkan untuk 1 menit, dia tidak pernah ditekan olehnya.
Saat tarian es di tangannya berubah menjadi tarian es Phoenix, pedangnya yang berat mulai mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan jiwa, menghancurkan es Phoenix miliknya sepotong demi sepotong. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertemu ratusan kali, namun tak satu pun dari mereka bisa berbuat apa-apa. Keduanya tampak berimbang, namun, salah satu dari dua orang ini adalah penguasa Istana Bingyun yang telah terkenal selama beberapa dekade, berkuasa di dunia, dan tidak ditakuti oleh siapapun. Dan pihak lainnya hanyalah seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun. Semua murid di Frozen Cloud Asgard kehilangan suara mereka karena keterkejutan yang tak ada habisnya, dan kesadaran mereka benar-benar hancur oleh pertempuran ini. Ice Sky Pivot. Kedua orang itu berpisah jauh setelah tabrakan hebat. Gong Yuxian menstabilkan tubuhnya di depan Yun Ce, dan menyatukan kedua tangannya, dengan suara, kakak, peti es seperti kristal dengan cepat terbentuk di sekitar tubuh Yun Ce. Peti es tersebut tidak tebal, namun mengandung kekuatan awan es dengan kepadatan yang sangat tinggi. Setelah disegel di dalamnya, bahkan lawan dengan level yang sama tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Sumbu es dan langit berhasil memblokir Yun Ce. Ekspresi Gong Yuxian tiba-tiba menjadi rileks dan dia berkata dengan tegas, dengan usia dan kekuatanmu saat ini, kamu sebanding dengan keturunan Tanah Suci. Kamu hampir sama baiknya dengan Xia King Yue dari keluargaku. Frozen Cloud Asgard, cukup, seorang jenius sepertimu muncul di Kekaisaran Angin Biru, dan aku tidak ingin menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Tapi jika kamu menyinggung Frozen Cloud Asgard kami seperti ini, kamu tidak akan pernah memaafkanku. Yun Ce menutup telinga dan memukul peti mati es dengan pedang, menyebabkan terdengar suara ledakan. Gong Yuxian berkata dengan dingin, ini adalah teknik penyegelan terkuat dari Frozen Cloud Asgard milikku, Pivot of Ice. Setelah disegel, itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. Dengan suara, klik, retakan panjang menyebar dengan cepat di peti mati es, dan suara Gong Yuxian tertahan di sana, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Yun Ce menyeringai dan mencibir, lalu membanting pedang keduanya. Bulan jatuh dan bintang tenggelam. Bang! Ada ledakan, dan pusat es surga tiba-tiba meledak sepenuhnya, di bunga es yang berterbangan di langit. Sosok Yun Ce sepertinya merobek ruang, dan bergegas ke depan Gong Yuxian seperti hantu, dengan bayangan serigala muncul dengan bangga di belakangnya. Sirius, bunuh! Ice Sky Pivot yang sangat tangguh dikalahkan oleh Yun Ce dalam 2 pukulan. Di bawah guncangan hebat, Gong Yuxian kehilangan kesadaran sesaat, dan kemudian dibunuh oleh serigala yang memiliki kekuatan menghancurkan gunung. Bayangan itu menghantam dadanya dengan keras. Puff! Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bayangan serigala jauh melampaui ekspektasi Gong Yuxian. Organ internalnya sedikit tergeser dalam sekejap, darah di tubuhnya dalam kekacauan, dan awan kabut darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, dan bekas darah di sudut mulutnya sangat mengejutkan. Tuan Istana, Bingyun 6 dewa yang ketakutan dengan cepat bergegas dan menjaga di depan Gong Yuxian. Seluruh tubuh mereka diayunkan oleh roh es, rasa dingin menusuk hati mereka, tetapi lebih dari segalanya, semacam kejutan ekstrim yang tidak bisa dihapus. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, dia sebenarnya melukai Gong Yuxian. Kekuatan tempurnya juga melebihi imajinasi dan pengetahuan mereka sampai batas tertentu. Setidaknya itulah kekuatan alam Wang Xuan. Dia sudah seperti ini sebelum dia berumur 20 tahun, dan pencapaiannya di masa depan sungguh tak terbayangkan. Namun, Yun Ce tidak terus menyerang, di hadapan semua murid Bingyun, dia menarik pedangnya, dan bahkan Dragon Vault pun menghilang di tangannya. Gong Yuxian, kemarahan di ekspresi dan mata Yun Ce telah menghilang, digantikan oleh semacam keheningan yang seharusnya tidak pernah muncul pada orang seusianya, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi istana Master Bingyun. Tapi seorang pendosa yang membutuhkan untuk dihakimi, Anda tidak dapat memahami kemarahan saya, sama seperti saya tidak dapat memahami arti peraturan dan reputasi Frozen Cloud Asgard bagi Anda. Segala sesuatu yang Anda lakukan terhadap Chu Yue-chan, mungkin berdasarkan posisi Anda punya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi bagiku, adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan jika kau membiarkan dia meninggalkan Frozen Cloud Asgard dan mengekspos kehamilannya pada bahaya yang tak terduga. Kau berutang padaku pedang ini. Gong Yuxian perlahan menekan luka di tubuhnya dan berkata dengan tegas, bakatmu luar biasa, tapi temperamenmu ekstrim dan sombong, dan pikiranmu egois dan berpikiran sempit.
Aku secara pribadi membawa Yue Chan kembali ke Frozen Cloud Asgard, dan dia adalah murid pribadiku yang terakhir. Aku mengabdikan sebagian besar waktuku upaya di paruh kedua hidupku padanya, dan dengan demikian menjadi peri Bingcan yang terkenal. Jangan katakan apakah dia melanggar aturan sekte, menodai reputasi Istana Es, atau meninggalkan keterampilan misteriusnya. Aku menonaktifkan Suanya Gong dengan tanganku sendiri tanpa alasan, lalu mengusirnya dari Istana Es, dan aku tidak berhutang apapun padanya. Adapun kamu, kamu mencemari murid-murid Istana Esku, dan merusak reputasi ribuan tahun Istana Es. Istana Esku tidak berlebihan bagiku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri, jadi mengapa aku harus melindungimu dan bajingan Yue Chan? Pertanyaan dan pertanyaanmu hanyalah hal yang paling konyol di dunia. Yun Ce perlahan melirik ke samping, dengan dingin. Berkata, kamu tidak berhutang pada Chu Yue Chan apa? Tidak, kamu berhutang padanya. Kamu berhutang banyak padanya. Jika Chu Yue Chan tidak dibawa ke Frozen Cloud Asgard olehmu karena dia bertemu denganmu kembali kemudian, dia akan memiliki dalam kehidupan seorang wanita normal. Dengan penampilannya yang terkenal di dunia, dia dapat menemukan pria yang menganggapnya sebagai seluruh hidupnya, dengan emosi terlengkap dan kehidupan paling sempurna. Dan Anda, sebagai tambahan untuk memberinya kekuatan yang kuat, Anda juga memberinya siapa dia? Pernahkah dia tertawa, menangis, atau bahagia? Dia hidup di dunia es dan salju setiap hari, tenggelam dalam budidaya awan es setiap hari, dan di bawah belenggu aturan sekte, dia tidak boleh menyentuh emosi. Apa yang dia berikan padanya adalah mengubahnya menjadi orang hidup, berubah menjadi patung es dengan emosi yang hampir sepenuhnya membeku. Petik 2. Kamu hampir menghancurkan hidupnya. Meskipun dia dan aku mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat, dia rela meninggalkan es yang telah bertahan selama beberapa dekade untukku, Istana Abadi Yun, karena selama kurun waktu itu, aku membuatnya kembali menjadi wanita sejati, dan bukan lagi seorang yang kejam, patung es yang disegel oleh awan es. Suara Yun Ce pelan dan dingin. Setiap tahun di Istana Abadi Awan Beku, mereka semua berkeliling untuk mengumpulkan wanita-wanita yang sangat berbakat dan cantik, membawa mereka ke Istana Es, dan memasang belenggu mereka seumur hidup. Untuk melanjutkan fondasi Istana Esmu, kamu menghancurkan seluruh takdir yang seharusnya dinikmati oleh wanita terbaik. Aku bilang bahwa peraturan sekte Istana Abadi Awan Bekumu adalah belenggu yang paling tidak manusiawi di dunia, dan aku sama sekali tidak bersalah padamu. Frozen Cloud Asgard, yang seperti tanah suci di hati banyak orang, hanyalah sebuah tempat yang seharusnya tidak ada di mataku. Itu hanyalah makam orang mati yang hidup. Kamu, diam. Gong Yuxian meraung, wajahnya berkedut. Ya, itu berkedut. Bahkan Yun Ce sendiri tidak menyangka perkataannya akan menyebabkan reaksi besar pada Gong Yuxian. Dan para wanita Bing Yun itu semua tercengang. Tidak ada yang pernah menyebutkan kata-kata seperti itu dari mulut Yun Ce kepada mereka. Mereka seharusnya marah dan menolak kata-kata yang memfitnah dan bahkan menghina sekte tersebut, tetapi setiap kata dalam kata-katanya, setiap kata, ibarat mantra yang menembus jauh ke dalam jiwa mereka, menstimulasi emosi mereka yang diam di lubuk jiwa mereka, namun tidak pernah bisa hilang seluruhnya. Yun Ce melirik Gong Yuxian dengan acuh tak acuh dan melanjutkan, Anda mengatakan bahwa saya egois. Saya sepenuhnya setuju dengan kalimat ini, karena saya adalah orang yang sangat egois. Jika saya harus menggunakan 10.000 orang tak bersalah yang tidak ada hubungannya dengan saya sebagai imbalannya hidup Chu Yue Chan, aku akan langsung membunuh 10.000 orang tak berdosa itu seperti iblis tanpa ragu-ragu. Ini adalah keegoisanku. Bagi Chu Yue Chan, aku dapat menanggung mimpi buruk dan dosa apapun, dan kamu, dan Frozen Cloud Asgard, itu akan terjadi tidak akan pernah mungkin. Gong Yuxian, Yun Ce berbalik dan berkata dengan tenang, meskipun aku membencimu karena mengusir Chu Yue Chan keluar dari Istana Es Yun Xian, tapi aku juga berterima kasih. Karena ketika aku menemukannya, dia akan menjadi Chu Yue Chan yang sepenuhnya milikku dan tidak ada hubungannya dengan Istana Abadi Awan Bekumu. Dia tidak perlu lagi menanggung beban karenamu. Dengan belenggu mental yang berat, setelah Yun Ce selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan perlahan keluar gerbang istana. Jangan hentikan dia. Gong Yuxian mengulurkan tangannya untuk meraih Murong Qiansui dan Jun Lian Chonchubin yang mencoba mengejarnya, dan berkata dengan wajah pucat, kamu bukan lawannya, biarkan dia pergi. Setelah mengatakan ini, Gong Yuxian sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya.
Luka dalam seharusnya tidak serius, tapi dia perlahan jatuh ke tanah, matanya benar-benar kosong, dan bahkan seruan di telinganya tidak bisa lagi terdengar. Dalam benaknya, sosok seorang pemuda muncul seperti mimpi. Dia meluluhkan hatinya yang membeku dengan cinta sejatinya. Di dalam dirinya, dia menemukan kebahagiaan yang belum pernah dia alami di Frozen Cloud Asgard. Tapi, dia tidak seberani Chu Yue-chan. Dia mundur, memutuskan, tidak akan pernah bertemu lagi. Kemudian di ujung area es dan bersalju, tempat mereka pertama kali bertemu, dia menemukan kedinginannya, masih memancarkan aura sedih mayat. 80 tahun telah berlalu, dan apa yang seharusnya menjadi mimpi indah telah berubah menjadi mimpi buruk yang paling memilukan, menyengat jiwanya berkali-kali hingga dia mengira benar-benar membeku dan sunyi. Kata-kata Yun Ce membuat mimpi buruk yang telah dia coba lupakan dengan susah payah, terbangun dengan gila-gilaan dan berdenyut-denyut. Bersambung.